Hai, ya kita akan seperti biasa ya kita akan sama-sama dengarkan, tilawah Quran ya yang insyaallah malam hari ini akan dibacakan oleh rekan saya nih, Mas Ridwan. Assalamualaikum Mas Ridwan. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Sehat Mas Andi, Ridwan? alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mas Malam Andi? hari ini kita di halaman berapa nih Mas Ridwan? Malam hari ini insya Allah di halaman 88, Halaman 88 surat surat An-Nisa, An-Nisa ayat ayat 60 sampai 65. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. Silakan Bapak Ibu yang dekat dengan mushaf Qur'annya, ya silakan dibuka di halaman 80. Silakan Mas Ridwan. Baik Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada guru kami, Ustadz Ruslan, Mas Andi, dan rekan-rekan anggota EWA Club pada hari ini. Insya Allah sebelum kita mulai ngaji pada hari ini, kita membaca Quran terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan mushafnya, boleh kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Semoga Mas Ridwan yang membacakannya ya dan juga kita yang mendengarkannya Allah berikan pahala kebaikan untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, ya malam hari ini alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh guru kita ya. Malam hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa ya. Ini kezoliman dalam muamalah. Kalau minggu lalu nih kita sudah udah ngebahas juga nih ya tentang tadabbur Quran dalam bermuamalah. Jadi buat Bapak Ibu yang ketinggalan ya minggu 2 pekan lalu ya, silakan Anda bisa main nih ke YouTube channel kita ya di Iwa Club Official. Silahkan ya cari Iwa Club Mengaji ya. Insya Allah itu ada kajian-kajian yang dibersamai oleh guru-guru kita. Dan malam hari ini alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita guru kita ya dan beliau juga merupakan Dewan Penasehat Syariah ya, Dewan Pertimbangan Syariah kita, Dewan Penasehat Syariah terkait dengan di Iwa Club. Nah, langsung aja kita panggilkan Ustaz Ruslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nih malam hari ini temanya kezoliman dalam bermuamalah Ustaz ya, dalam muamalah Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Apakah ada kelanjutan dari yang minggu lalu? Jadi memang masih berhubungan dengan akhlak terus ya, karena bermuamalah itu dibutuhkan akhlak yang sangat luar biasa. Jadi kalau akhlaknya sudah kemudian baik, maka muamalahnya baik insya Allah. Masya Allah. Tafadhol Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Mas Andi, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah bisa membersamai teman-teman pada malam hari ini untuk sama-sama kita bertawasi bil haq ya. Saling menasihati, saling mengingatkan, saling meluaskan hati di antara kita. Dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kezaliman dalam muamalah ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai orang beriman kita meyakini bahwa kehidupan itu tidak hanya berjalan satu kali ya, tapi kehidupan ini akan kemudian mengalami fase yang kedua. Fase yang kedua dalam kehidupan ini isinya tuh hisab, perhitungan ya, antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Maka kezaliman yang kemudian muncul antara satu dengan yang lain itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, termasuk semua sengketa ya, semua kezaliman, semua yang pernah merugikan saudaranya, yang mungkin terjadi di kehidupan dunia, akan kemudian Allah selesaikan di kehidupan akhirat. Maka apabila kezaliman yang tersisa yang dilakukan oleh seorang, membahas dua sesi ya. Sesi yang pertama ini kita coba lihat dulu tentang kezaliman itu sendiri sehingga kita bisa berhati-hati, kita bisa kemudian mawas diri, kita bisa kemudian menghindari menzalimi siapapun.
nanti kita fokus di dalam muamalah. Tapi coba kita lihat dulu. Apa itu yang kemudian akan dihadapi oleh seseorang yang ketika dia meninggal, dia masih meninggalkan kezaliman kepada orang lain. Nah, ketidakadilan, ya, ketidaknyamanan, ya, rasa ketidakpuasan terhadap seorang hamba dengan hamba yang lain itu akan ditegakkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang sahabat namanya Zubair bin Awam, ya. Zubair bin Awam ini bertanya kepada Rasulullah, "Ay Rasulullah, ayyukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasid dunub?" Ya. Ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita, ya, pada hari kiamat akan diulang, ya, di samping kita juga mempertanggungjawabkan dosa kita sendiri? Maka Rasul kemudian mengatakan, "Na'am, betul. La yukarraranna alaikum." Itu akan diulangi. Hatta yuaddi ila kulli dhi haqqin haqqah. Sampai semua orang yang memiliki hak memperoleh haknya masing-masing. Ya, maka kemudian Zubair bin Awam langsung berkomentar terhadap jawaban Nabi. Wallahi innal amra la syadid. Demi Allah, jika seperti itu maka urusannya berat. Ya. Maka kezaliman ini kan menimbulkan sengketa, ya, antara satu dengan yang lain. Teman-teman di sini pasti pernah bermasalah dengan orang lain. Ya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Para nabi yang tidak pernah menyakiti orang lain saja mereka diganggu oleh orang lain, apalagi kita. Ya. Maka kita lihat, ya, bersengketa dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah kehormatan, dalam masalah harta, ya ini adalah sesuatu yang sangat menguras tenaga. Ya. Dada kita nih sesak kalau kemudian sedang bersengketa. Energi, pikiran terkuras. Ya. Ini masih di dunia, lelah, ya. Pikiran dan jiwa teman-teman itu lelah kalau misalnya bersengketa dengan orang lain. Apalagi jika kemudian diulangi lagi di hadapan Allah setelah kemudian kita meninggal dunia. Ya, karena itu Imam Syafi'i pernah berpesan dengan sebuah nasihat yang sangat indah. Bi'sazadi ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa seseorang menuju akhirat adalah sengketa yang terjadi dengan manusia. Makanya teman-teman, banyak orang tuh ketika dia merugikan saudaranya sendiri, ya, dalam urusan harta, ya, dia lari dari tanggung jawab, ya, dia merasa nyaman-nyaman saja dengan hidupnya. Padahal yang kita pahami, ya, semakin banyak kita berselisih, maka semakin berpotensi kita melakukan kezaliman. Ya. Dan kezaliman yang dibawa, ini kata Imam Syafi'i, adalah bekal terburuk. Ya. Bekal terburuk yang dibawa seorang hamba di akhirat nanti. Mudah-mudahan teman-teman, ya, kita semua bisa menyelesaikan semua perselisihan kita, ya, dalam masalah apapun di dunia, sebelum ini jadi bekal yang buruk bagi kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dulu ada dua orang kerabat, ya. Jadi dua orang ini masih memiliki hubungan kekerabatan. Mereka datang menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tuh bersengketa dalam hal warisan. Ya. Yang satu dia menyampaikan hujah, alasan, ya. Yang kedua dia melakukan hujahnya juga, ya, dia sampaikan alasan-alasan dia. Setelah dua-duanya sudah menyampaikan alasan dan argumennya masing-masing, maka Rasulullah itu memutuskan siapa yang paling berhak mendapatkan waris. Yang menarik teman-teman sekalian, apa yang beliau sampaikan sebelum beliau memberikan keputusan. Ya. Saya bacakan, teman-teman hayati benar, karena perkataan ini membuat dua orang yang bersengketa ini akhirnya memilih untuk berdamai. Ya.
innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakunal hana bihujjatihi min ba'di. Sebagian dari kalian mungkin lebih pandai berbicara dari sebagian yang lain, kata Nabi. Fa'aqdi ala nahwi ma asma'. Sehingga aku akan memutuskan seperti apa yang aku dengar, kata Nabi. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an. Maka barang siapa yang kuputuskan, kata Nabi, dia menang dan dia mengambil hak saudaranya, fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Janganlah dia ambil seakan-akan aku memberikan potongan api neraka kepadanya. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan teman-teman kalau kemudian ini yang disampaikan kepada kita? Ya. Dua orang datang menemui Nabi, masing-masing menyampaikan hujah, alasan, argumen. Kemudian Nabi mengatakan, aku ini hanya manusia biasa. Ya, kalian datang kepadaku dengan sengketa. Sebagian yang lain lebih pandai berbicara dari sebagian yang lain. Sehingga nanti aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Barang siapa, kata Nabi, yang aku putuskan menang, dan ternyata dia mengambil hak saudaranya, jangan dia ambil. Seakan-akan aku memberikan potongan api neraka untuknya. Subhanallah. Ini muqaddimah, ya. Nabi sampaikan muqaddimah. Ini dua orang yang bersengketa tadi menangis. Ya Rasulullah, biarlah itu untuk saudaraku saja. Yang satunya bilang, ya Rasulullah, warisan ini untuk saudaraku saja. Subhanallah. Nasihat ini disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah mereka. Yang tadinya rebutan harta menjadi rebutan meninggalkan harta. Allahu Akbar. Tadi rebutan harta, sekarang rebutan ninggalin harta. Kenapa? Karena mereka tuh jadi berhati-hati. Ya Allah, jangan-jangan saya yang salah, ya Allah. Jangan-jangan pandangan saya tuh pandangan yang keliru. Kalau saya ambil, maka saya seperti mengambil potongan api neraka, ya Allah. Maka berhati-hati. Kalau yang mereka ambil ada unsur menzalimi saudaranya. Masya Allah. Ya, tentu ini nasihat yang besar. Menggugah perasaan teman-teman sekalian dan saya untuk sadar. Ya. Artinya ini membangkitkan kesadaran kita tentang adanya akhirat. Adanya kehidupan setelah kematian. Kalau dia sadar, nanti dia dibawa di hadapan Allah, dia tahu semua yang belum selesai diselesaikan di akhirat, kita tuh jadi waspada. Ya Allah, di dunia ini keadilannya tuh kadang tidak sempurna, teman-teman. Ya, masih banyak saudara kita yang tidak mendapat keadilan di dunia. Ada orang yang korupsi hingga dia meninggal tidak dihukum. Ya, ada orang yang mengambil hak orang lain tidak tersentuh sama sekali. Ya. Ada orang menang gugatan, padahal dia nggak berhak mendapatkan. Masya Allah. Ya, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang tidak selesai akan dilanjutkan di akhirat. Ya. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bisa kita tuh masalah kezaliman ini kita nol, ya, zero. Kalau bisa tuh nggak ada satupun kezaliman yang kemudian kita tinggalkan. Ya, yang masih belum selesai, kita tunaikan ketika kita masih hidup. Kezaliman apapun, teman-teman. Ya. Kehormatan, ya, harga diri orang lain, ya, harta orang lain. Ya. Sebelum nanti, ya kita nggak bisa menjadikan apapun untuk menebus itu di akhirat. Ya, teman-teman masih hidup, saya masih hidup, masih punya apa yang bisa kita tebus, itu masih bisa. Ya, sebelum nanti di akhirat tuh kita nggak punya apa-apa lagi. Yang tersisa tuh cuman amal soleh. Ini yang bisa digunakan untuk menebus kezaliman tersebut. Masya Allah, ya, ini
membuat kita tuh berpikir-pikir, ya Allah, siapa yang pernah saya zalimi, ya Allah, ya kan? Siapa yang pernah sakit hati dengan saya, ya Allah? Siapa yang pernah saya sakiti, ya Allah? Kita tuh seperti mencari-cari. Teman-teman cari, selesaikan. Maka itu sebagai muqaddimah kita pada malam hari ini. Kezaliman didefinisikan ulama dengan makna wada'a syai'un fi ghairi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Apa saja teman-teman, ya, kalau diletakkan tidak pada tempatnya, maka dia berpotensi menimbulkan kezaliman. Ya, contoh. Padahal ini contoh yang kemudian sederhana tapi berat. Ya. Orang salah menempatkan niat. Contoh, ibadah itu kan ditujukan kepada Allah. Kalau niatnya bergeser sedikit saja, tidak diletakkan pada tempatnya, maka ini adalah kezaliman. Ya. Makanya Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang amat besar. Ya. Mengambil harta orang lain yang bukan hak, ini juga kezaliman. Ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, dan jika ini terjadi, misalnya dalam urusan harta teman-teman pernah menzalimi orang lain. Ya. Doa yang kemudian dia panjatkan, doa orang terzalimi ini, itu makbul. Ya. Tidak dihalangi oleh apapun. Jadi kalau teman-teman membayangkan orang doanya makbul itu seperti teman-teman di jalanan dikawal dengan 4-rider, ya, full. Jalanan itu dikosongkan. Sehingga teman-teman sampai di tempat tepat pada waktunya. Ya, nah, itulah doa orang yang mazlum. Ya. Itu bisa dibayangkan. Ya. Seseorang yang dizalimi doanya itu subhanallah. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan doanya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, bahkan orang yang dizalimi, ya, ini dalam urusan harta, ya, kita sudah mulai masuk sedikit. Ya. Orang yang dizalimi itu diperbolehkan berdoa kepada Allah, ya, atas kezaliman yang ditimpa atau tertimpa dirinya. Orang yang terzalimi, ya, misalnya contoh, ya, seseorang tuh boleh membela dirinya ketika hartanya itu ada yang mengambil. Dia boleh membela dirinya. Ya, seperti kemudian ada seseorang datang menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ara'aita in ja'a rajulun an yuridu akhdha mali. Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Ya. Jika ada seseorang tuh datang, dia pengen kemudian mengambil hartaku. Ya. Jadi ada seseorang itu, dia datang, dia tanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang tuh ingin mengambil hartanya. Ya. Qala fala tu'tihi malaka. Jangan kamu berikan hartamu. Ya. Artinya dia mau dizolimi dalam hartanya, Nabi bilang jangan diberikan. Ya. Ara'aita in qatalani. Ya. Bagaimana jika kemudian dia memerangiku ya Rasul? Qala qatilhu. Ya. Nabi mengatakan perangi dia. Kalau memang dia ingin memerangimu. Ara'aita in qatalani. Gimana kalau saya terbunuh? Jadi ada orang mempertahankan diri karena hartanya mau diambil, dia pertahankan diri sampai dia mati. Kata Nabi, fa anta syahid, maka engkau syahid. Ya. Kemudian dia tanya lagi kepada Nabi, ara'aita in qataltuhu, gimana kalau dia yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka. Maka begal-begal nih hati-hati. Ya. Ada orang dibegal, kemudian dia wafat karena mempertahankan hartanya, dia syahid.
Tapi kalau begalnya yang mati, karena yang dibegal mempertahankan, membela diri sampai kemudian dalam tahap yang begal ini terbunuh, maka kata Nabi, begal orang yang ingin merampas ini huwa finnar, dia di neraka. Masya Allah, bayangkan ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, man zalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'il ardin. Ya. Barang siapa, kata Nabi, mengambil sedikit saja tanah dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi kepadanya nanti di hari kiamat. Ya. Zaman sekarang banyak sekali ya orang yang kemudian mengambil tanah orang lain dengan cara yang bukan haknya. Ya, ini sesuatu yang kemudian tidak dibenarkan. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa mengambil tanah orang lain sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka dia bisa dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ya, zaman sekarang banyak sekali teman-teman ya orang yang punya hak tapi dia nggak punya kekuatan secara administrasi, misalnya ya, tanahnya diserobot, diambil dengan cara paksa. Antum bayangkan ya, dia dibenamkan ke dalam tanah tersebut hingga menembus 7 lapis bumi. Subhanallah. Nah, berarti di sini kita menemukan bahwa orang zalim dalam urusan harta itu sudah keluar dari koridor kebenaran, sudah melampaui batas. Ya. Maka kemudian Imam Al-Asfahani mengatakan, huwa wada'a syai'un fi ghairi mawdi'ahu. Ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan posisi yang tepat bagi dia. Ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya kita berhati-hati. Ya. Dia sampai kepada kemaksiatan. Ya. Maka teman-teman sekalian, dalam Al-Quran itu, ya, jika kita kemudian mencari larangan-larangan kezaliman, itu banyak sekali ayatnya. Surat Hud ayat 18. Ala la'natullah ala zalimin. Laknat Allah itu berlaku kepada orang-orang yang zalim. Ya, dalam sejarah Islam dari dulu. Ya. Kaum Madian suka menzalimi orang lain, ngurangin takaran. Allah azab. Ya. Kaum Nabi Lut meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dalam urusan fitrah. Mereka mencintai sesama jenis. Zalim. Ya kan? Karena sudah kemudian menempatkan sesuatu tidak pada fitrahnya. Diazab oleh Allah. Ya. Kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Nabi Nuh. Ya. Ala la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah itu selalu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Maka kemudian dalam surat Hud juga, ya, ayat yang ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhadhahu alimun syadid. Itulah azab dari Allah. Apabila dia mengadab penduduk negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya ini pedih dan keras. Ya, kalau kita lihat satu penduduk yang zalim, satu orang yang zalim itu kemudian akan diazab. Ya, sehingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Allah berfirman, wahai hambaku. Ini hadis qudsi ya. Makanya bahasanya Allah yang berfirman. Ya. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku haramkan kezaliman bagi kalian. Janganlah kalian saling berbuat zalim satu dengan yang lain. Ittaquz zulm, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman akan datang di hari kiamat dalam bentuk kegelapan. Ya. Maka sekali lagi, zalim ini berbahaya sekali. Bahkan zalim kepada binatang pun dilarang. Satu
dulu baca satu kitab, teman-teman. Ya. Kitab ini ditulis oleh namanya Syekh Mustafa Murad. Syekh Mustafa Murad, ya. Beliau tuh mengumpulkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kitab. Ya. Nah, ketemu dengan sebuah hadis yang kemudian menceritakan ada seorang sahabat mengatakan, saya tuh menyaksikan 3 perkara yang belum pernah saya saksikan sebelumnya. Ketika saya sedang membersamai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya lewat dengan Rasul, ketemu ada seorang ibu-ibu. Beliau membawa anaknya yang kurang akalnya. Ya. Mungkin kita bilang anak ini agak sedikit terganggu. Ya. Kemudian ibunya meminta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, doakan anak. Akhirnya didoain sama Nabi. Ya. Jalan lagi, tiba-tiba Nabi ingin buang hajat. Dan beliau ingin buang hajat di antara 2 pepohonan, tapi 2 pepohonan ini agak berjauhan letaknya. Maka Nabi memerintahkan diriku, perintahkan pohon itu untuk mendekat. Ya. Mendekat pohonnya. Subhanallah. Ya. Kalau Ustaz Ruslan yang suruh, Pak, suruh pohon itu mendekat. Sampai hari kiamat jangan. Itu nggak akan terjadi. Ya, ini karena Rasul yang suruh, ya sahabat sami'na wa ta'na. Ya. 3, kata dia, kami itu jalan, ketemu seekor onta. Sudah tua, lemah, ya, lagi makan. Tiba-tiba onta ini tuh merasakan kehadiran Nabi, dia angkat kepalanya. Ya. Kemudian sahabat ini menyaksikan seakan-akan tuh onta ini sedang mengatakan sesuatu kepada Nabi. Ya. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada sahabat, "Man sahiba hadzal ibl?" Yang punya onta ini siapa? Panggil ke sini. Dipanggil, kemudian Nabi bilang kepada yang punya onta, ini onta ngomong, ya, dari muda dipaksa kerja, sampai tua masih dibebanin kerja. Sekarang mau disembelih. Pemiliknya kaget, emang mau disembelih. Masya Allah. Ya. Maka ini 3 hal yang luar biasa dia bilang, dia saksikan itu. Anak yang didoakan Nabi waktu mereka kembali itu sudah normal, teman-teman. Lagi main sama teman-temannya. Dia kaget, Masya Allah. Tadi didoain sama Nabi langsung sembuh. Ya. Betapa banyak orang yang kemudian mencari kesembuhan psikologis kepada anaknya. Ya. Tapi nggak sembuh, Nabi sekali doain sembuh. Nah, intinya kita melihat bahwa kezaliman terhadap hewan pun dilarang. Ya. Jadi antum jangan salah bahwa menzalimi hewan itu bukan dosa, itu dosa. Ya. Menzalimi hewan dilarang. Apalagi kemudian menzalimi sesama manusia. Ya, makanya kan ada sebuah hadis. Ya, Nabi Muhammad itu mengatakan, "Lau ghufira lakum ma ta'tuna ilal bahaim, la ghufira lakum katsiran." Andai kata Nabi, perbuatan dosa kalian kepada binatang itu diampuni, maka saat itu banyak orang diampuni dosanya. Ya kan berarti tetap dihitung. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Ya. Maka kezaliman ini berlaku kepada apapun dilarang. Ya. Kepada hewan dilarang, kepada manusia dilarang, kepada tetangga dilarang, kepada sahabat dilarang, kepada keluarga dilarang. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa Allah hindarkan dari menzalimi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya minum sebentar, teman-teman. Silahkan. Bismillah. Baik, kawan-kawan. Ya, sambil menunggu Ustaz Ruslan. Ini luar biasa ya materinya. Insya Allah nih kita tidak seperti apa yang Ustaz Ruslan sampaikan. Ya, semoga nggak di sini nih. Ya, semoga kezaliman yang tadi Ustaz Ruslan ceritakan ya, sampaikan itu bukan di kita ya, bukannya di sini. Insya Allah. Ya, betul. Ya, ini insya Allah materi ini sangat penting banget nih kita resapi. Silakan Ustaz
Lanjutkan, Ustaz. Baik. Nah, makanya teman-teman sekalian, Nabi itu selalu ngingetin kita, ya, sebisa mungkin, ya, siapa yang pernah menganiaya, menzalimi terhadap kehormatan saudaranya, maka hendaknya dia itu meminta kehalalannya di dunia. Sebelum nanti datang tidak bermanfaat lagi uang, dinar, dan dirham. Ya, karena nanti amal soleh diambil untuk menutupi kezaliman kita. Ya, nah ini sangat berbahaya sekali teman-teman sekalian. Maka dari itu kita agak berhati-hati terhadap menzalimi orang lain dalam urusan apapun. Ya, tapi insya Allah kita akan bahas fokus kepada kezaliman dalam harta di pertemuan yang berikut. Ini masih muqaddimah. Ya. Kenapa? Karena orang yang menzalimi orang lain itu dilaknat, mendapatkan laknat, ya, mendapatkan kegelapan. Ya. Dia terancam oleh doa orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Itu doanya tuh, kita tuh, antum bisa bayangkan, orang yang dizalimi itu punya hak untuk kemudian berdoa, dan doanya ini dikabulkan oleh Allah. Ya, walaupun yang mazlum itu sendiri doanya juga harus sesuai. Ya, maksudnya jangan dizalimi sedikit, doanya ya Allah semoga dia masuk neraka, ya enggak juga. Itu juga melampaui batas. Ya, intinya kalau dia berdoa tuh makbul. Ya. Makanya kita melihat ada orang tuh jauh dari hidayah. Ya. Ada orang susah dapat hidayah. Ada orang ya rasanya untuk menuntut ilmu berat rasanya. Rasanya untuk berkumpul dengan orang soleh itu seperti ada tembok besar yang menghalangi. Ya kenapa? Karena dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah katakan dengan jelas, Innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Ya. Sehingga hatinya tuh jadi keras sekali. Ya. Orang yang zalim itu jauh dari al-falah. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi Allah nyatakan, innahu la yuflihuz zalimun. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan yang namanya kebaikan. Kebaikan dunia akhirat tidak akan kemudian didapatkan oleh orang yang zalim. Maka Bapak Ibu sekalian, ada sebuah nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nasihat ini teman-teman tanamkan dalam hati. Teman-teman camkan ini betul-betul. Zalim kan berarti kita merugikan orang lain. Zalim ini berarti kita menyakiti hati orang lain. Berarti kita menyisakan dosa antara kita dengan orang lain. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, li'anna talqallaha ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu. Andai engkau itu bertemu Allah memikul 70 dosa, di mana 70 dosa ini adalah dosa-dosa yang berkaitan antara engkau dengan Allah, ahwanu alaika, itu lebih ringan bagimu ketimbang kalian itu antalqahu bidzambin wahid fima wa bainal ibad. Ketimbang kalian tuh memikul satu dosa saja, tapi satu dosa ini masih berkaitan dengan orang lain. Kata beliau, lebih berat memikul satu dosa yang berhubungan dengan orang lain yang kita zalimi, ketimbang memikul 70 dosa antara kita dengan Allah. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita hindari menzalimi orang lain. Ya, memikul dosa kezaliman terhadap makhluk, hatta cuman satu, itu lebih berat daripada memikul 70 dosa antara kita dengan makhluk. Antara kita dengan Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, ya bi'sazadu ilal ma'ad, seburuk-buruk bekal manusia
al-udwanu 'alal ibad, adalah dosa permusuhan antara satu dengan yang lain karena disebabkan oleh kezaliman yang ditimbulkan. Tapi ya insya Allah ya, teman-teman yang hadir di sini pada malam hari ini bukan termasuk orang-orang yang suka menzalimi orang lain. Amin. Karena orang yang menzalimi orang lain itu jauh dari hidayah. Sementara yang bisa hadir pada malam hari ini orang yang digerakkan hatinya untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, maka dalam Islam itu semua kezaliman itu dilarang keras. Ya, mau zalim terhadap kehormatan, zalim terhadap jiwa, zalim terhadap harta, itu dilarang semuanya. Ya. Makanya Bapak Ibu harus menjadi orang yang Nabi sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Al-mu'min min ummatin nas ala mohon maaf, saya ingat-ingat dulu. Al-muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna, Muslim yang orang lain tuh merasa aman dari lisan dan tangannya. Bisa dibayangkan ya, kehadiran kita tuh orang tenang. Kenapa? Lisan kita nggak menyakiti, tangan kita nggak menzalimi. Itu Muslim yang sempurna. Jangan sampai kita jadi orang yang ketidakhadiran kita jadi rasa aman bagi orang lain. Wah, ini bahaya ini. Ya, untung dia nggak ada. Kalau ada kita sudah dipalak semua. Ini Muslim yang berbahaya ini. Kenapa? Karena kehadiran dia membawa kezaliman bagi orang lain. Tapi insya Allah ya, saya tuh hadir di sini hati tenang rasanya. Ya, kalau hati saya merasa tenang, berarti alhamdulillah. Yang hadir di sini orang-orang yang tidak menyakiti dengan tangan dan lisannya. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi doa orang yang terzalimi itu mustajab. Ya, maka hindari menzalimi orang lain. Dalam hal apapun, harta, kehormatan, darah kita hindari. Jangan sampai kita menzalimi. Ya. Jadi ini sebagai mukaddimah. Ya. Ini sebagai pembuka ya, bagi kajian kita selanjutnya yang akan membahas tentang kezaliman tapi fokus dalam urusan harta. Ya. Bagaimana hukumnya jika dia mengambil harta orang lain dengan cara paksa, ya. Kemudian dia ingin menyelesaikan, dia ingin bertaubat, gimana nanti? Ya, itu yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Mas Andi, jadi saya izin pertanyaannya ditahan sampai minggu depan. Ya, jadi tadi dari menit keberapa kita mulai, tiba-tiba WhatsApp-nya masuk, Ustadz, kita sudah sampai. Nah, cuman sudah disampaikan bahwa sedang kajian, jadi biarkan mereka tunggu sampai kajian selesai. Cuman saya izin, ya, mungkin tidak ada pertanyaan pada malam hari ini. Disimpan pertanyaannya Mas Andi sampai minggu depan. Ya, mudah-mudahan ada keluasan waktu ya. Jadi sebelum Mas Andi sampaikan, saya sudah ini karena saya bilang ke beliau, Mas Andi, insya Allah minggu depan saya hadir. Dan itu janji harus ditepati. Makanya dari sore sudah kita clearkan semua. Sudah tiba di rumah, sudah standby, alhamdulillah. Ya, walaupun sedikit tapi padat memang ya materinya nih. Sebisa mungkin Bapak Ibu rekamannya itu dinonton berulang-ulang. Ya. Kenapa? Karena memang singkat tapi cukup padat. Ya. Jadi memang harus di murojaah lagi. Ya, nanti Mas Andi tolong di-share video ini ke Bapak-Bapak Ibu di sini
agar mereka bisa simak lagi. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan. Ini belum selesai, ini masih pembukaan. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Andi. Tafadhal, Mas Andi. Baik, Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Ini Ustadz Ruslan, mohon maaf ya kawan-kawan, memang jadwalnya beliau sangat padat. Ya, jadi ini beruntung sekali nih, alhamdulillah kita bisa dibersamai oleh Ustadz Ruslan ya. Meskipun muka dimaju udah memang berat bener ya kata Bu Alfa tadi ya. Tapi saya juga banyak penasaran tadi tuh muka dimaju banyak penasaran. Sebenarnya pengen nanya, saya cuma pengen nanya. Oh, Senin depan lagi. tapi sepertinya insya Allah diseling dulu Ustaz ya, karena udah ada jadwal Ustaz. Oh boleh, nggak apa-apa. Saya izin nih. Udah ada yang mau mengisi juga Ustaz. Siap, aman. Jadi izin ya Bapak Ibu. Jadi yang hari ini terlambat gitu, masih ada kesempatan buat ngulang, dengerin dulu sebelum nanti di pertemuan 2 pekan depan, insya Allah nanti ketemu lagi dengan Ustadz Ruslan gitu ya. Ustadz ya, izin ya Ustadz. Siap, Bapak Ibu semua, sampai ketemu minggu depan, sehat-sehat selalu ya. Ustadz, Afwan Ustadz, sekalian pimpin doa Ustadz, mungkin Ustadz, biar sekalian kita tutup sama-sama Ustadz. Kita tutup dengan doa, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang dipelajari menjadi tambahan ilmu, menjadi asbab dosa kita diampuni, kesempitan kita dilapangkan, sakit kita disembuhkan, yang lagi dagang dimudahkan, yang lagi sulit dimudahkan, yang lagi memiliki problematika, Allah berikan jalan keluar. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Fahdina li salihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan tayyiban wa khairan kathiran wa syarran ba'idan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Afwan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, sebelumnya juga mohon maaf ya Ustadz Ruslan. Ya, 2 pekan kembali ya baru ketemu ya, karena insya Allah pekan depan ini akan dihadiri oleh guru kita juga ya, beliau pernah hadir. Insya Allah akan dibersamai pekan depan itu sama Ustadz Bobby Herwobowo ya. Jadi yang pernah dengar nih luar biasa kajiannya ya, luar biasa pemaparannya. Jadi pastikan minggu depan Anda hadir dan ajak orang sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah juga segera kami buat flyernya ya, sehingga nanti kawan-kawan juga banyak kesempatan mengundang kawan-kawannya, saudara-saudaranya untuk hadir di acara pekan depan ya di Iwa Klub Pengaji. Baik Bapak Ibu, ya tak terasa sudah ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi bagi yang Anda yang ingin mengulang-ulang kembali ya, ingin tahu apa aja sih yang udah pernah dibahas di Iwa Klub Pengaji, silahkan Anda googling ya, atau masuk searching di YouTube kita di Iwa Klub Official ya, silahkan nanti cari Iwa Klub Pengaji. Soalnya nanti di sana
banyak kajian-kajian terkait dengan Iwaklub mengaji. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kebersamaannya, atas kehadirannya ya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga nih yang buka kamera ya, Kang Irwan. Terima kasih Pak Hidayat, Pak Marwan. Terima kasih ya. Sama-sama. Dan kawan-kawan lainnya ya yang hadir, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang Jazakallahu hadir. khairan. Semoga yang nggak buka kamera pun insya Allah hadirnya kusuk ya, sepenuh hati, sepenuh rasa. Nah, Amin, amin ya Allah. kalian juga nih izin saya mengingatkan ya, mengundang bagi Anda ya Bapak Ibu yang yang merupakan bagian dari anggota The Syirkah, nah atau yang ingin tahu tentang The Syirkah, ya insya Allah besok kita akan ada silaturahmi The Syirkah. Jadi pastikan hadir ya, pastikan hadir, nanti Anda bisa tanyakan linknya melalui perwadaannya masing-masing ya, sehingga besok banyak yang hadir. Insya Allah acaranya besok ya, insya Allah acaranya besok, karena ya akan ada sesuatu yang akan disampaikan dan ini akan luar biasa sekali ya. Jadi pastikan kawan-kawan hadir dan pastikan juga ya kawan-kawan ambil bagian nih ya dalam program The Syirkah. Nah, kenapa? Karena insya Allah untuk Anda yang ikut bagian menjadi bagian dari anggota The Syirkah, maka Anda akan mendapatkan training spesial. Saya nggak tahu training spesialnya apa, tunggu besok informasinya apa. Ya, jadi pastikan saya sekali lagi mengundang Anda, insya Allah besok pukul 19.45 kita ada silaturahmi kita, dan kita pun mengundang bagi Anda yang belum tahu atau pengen tahu, ya atau yang Anda yang pernah ikutan Syirkah, ayo hadir lagi ya, karena spesial untuk Anda anggota Syirkah nantinya ya akan ada training yang spesial juga buat Anda ya. Jadi pastikan hadir, insya Allah besok kita sama-sama ngobrol tentang The Syirkah. Baik kawan-kawan, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dari saya, dan juga izin saya mengingatkan ya buat Anda yang merupakan anggota dari Iwaklub ya, pastikan Anda sudah menunaikan setoran simpanan wajib Anda. Ya, ini pesan sponsor nih, insya Allah ya. Terima kasih Kak Irwan. Nah, terima kasih juga yang respon, terima kasih ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan nih buat Anda yang, bagi Anda yang belum, nah bagi Anda yang belum, ya belum menjadi anggota dari The Syirkah, dari anggota dari Iwaklub, ya pastikan ini saya izin deh ya, saya share linknya ya bagi Anda yang belum tergabung menjadi anggota The Syirkah, bisa Anda ikuti sebentar. Ikuti ya, jadi biar tahu. Nah, pengen tahu, nah Anda bisa kontak nih customer service kita nih supaya bisa ngobrol-ngobrol ya, izin. Nah, nah ini saya izin ya. Jadi ada nomor customer service kita, sama ini adalah nomor perwakilan daerah. Jadi bagi Anda yang pengen tahu ada nggak nih daerahnya, silahkan ya, silahkan Anda bisa menghubungi ya, menghubungi anggota perwada di kota Anda ya, sesuai dengan kota Anda tinggal, sehingga Anda bisa langsung terhubung. Atau kalau belum tahu apakah di daerah Anda ada atau enggak, jadi Anda pun silahkan Anda menghubungi kantor pusat aja, itu juga boleh ya. Silahkan, semoga yang belum bergabung jadi bisa bergabung. Nah, ini juga saya izin share ya link Hubsensi. Nah, buat Anda yang hadir malam ini silahkan mengisi link kehadiran. Nah, ini juga bagian dari silaturahmi kita ya, dengan Anda mengisi link kehadiran insya Allah ini juga menjadi bagian dari silaturahmi kita.
Baik Bapak Ibu, terima kasih ya informasinya. Silakan bagi Anda juga yang pengen tahu update-update tentang Iwa Club juga bisa main ke sosial media kita ya di Instagram kita apa Iwa Club Official ya dan juga di TikTok kita ya di Iwa Club Official ya. Baik Bapak Ibu ya sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Ya selalu undang teman-temannya untuk hadir di acara Ilham Kaji. Baik, kita tutup pengajian kita dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Terima khairan. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di Terima kasih Bang Marwan. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada Betul, semuanya. mujahid, Wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk mundur ya. Kita ketemu lagi pekan depan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mari kita berseru.